Sekarang kita lihat apa yang mempengaruhi kematangan beragama kita. Jadi ada dua aspek yang berpengaruh tentang tingkat kematangan beragama kita. Ada aspek internal, ada aspek eksternal. Jadi kalau kita ingin matang dalam beragama, perhatikan dua aspek ini. Ayo dibereskan dulu dua aspek ini. Yang pertama apa? Yang internal adalah daya serap kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Daya serap itu mungkin hubungannya dengan ketekunan, hubungannya dengan kecerdasan, hubungannya dengan kesungguhan, kemauan, keterbukaan pikiran. Ini penting. Tadi di depan beberapa kali disebut di antara cirinya orang yang matang beragama itu pikirannya terbuka menerima masukan. Kalau tertutup ya memang tidak bisa menyerap apa-apa lagi. Jadi daya paham kita, daya keterbukaan pikiran kita terhadap nilai-nilai keagamaan. Di situ ada kata-kata tingkat karena ada pandangan kecerdasan orang, kemampuan orang menyerap nilai-nilai agama itu beda-beda. Kalau Ibnu Rus misalnya menyebut ya ada orang itu levelnya khotobiyun, yang diceramai, dituntun, dibimbing terus step by step pelan-pelan. Karena memang daya tangkapnya agak lemah. Perlu diulang-ulang, perlu. Ini kalau di Ibnu Rus disebut khotobiyun. Nanti naik lagi satu level, ada orang ini cerdas, tapi cara berpikirnya konfliktual. Konfliktual itu senang debat. Kelompok yang disebut oleh Ibnu Rus sebagai jadaliyun. Untuk menemukan kebenaran butuh dipancing-pancing dengan debat. Kalau dalam teorinya Sokrates nanti disebut dialog. Kalau debat itu kan kayak dialog tapi mengejar kemenangan. Cuma kalau di dialognya Sokrates itu orang dipancing untuk menemukan kebenaran. Nah, cara menyerapnya juga beda kelompok jadaliyun ini. Dan yang ketiga kelompok hakimiyun. Hakimiyun ini ahli hikmah. Jadi ini orang yang mampu menangkap nilai agama, nilai kebenaran di level yang dalam dan luas. Oke. Itu internal mempengaruhi. Jadi teman-teman yang ingin matang keberagamaannya, pertama-tama pahami diri sendiri dulu, kapasitasmu dan kemampuanmu sejauh mana. Kalau memang Pak saya itu kalau baca-baca yang tulisan bahasa Inggris atau bahasa Arab tidak mampu Pak. Kalau baca memang saya berat Pak. Tapi kalau diceramai, diberitahu kayak ngaji ini, saya lebih mudah menerimanya Pak. Ya oke, kamu ketika ngerti itu ya berarti cari media-media yang cocok dengan situasimu, seleramu. Ada yang saya tidak bisa Pak, kalau rame-rame kayak ngaji gini, pakai suara saya tidak bisa. Saya bisa nih di kamar sendirian, baca buku. Oke, pakai cara itu. Ini mempengaruhi. Karena kalau kalian tidak menempuh jalan menuju kematangan beragama ini, ya kamu tidak akan matang-matang. Dimulai dari internal dirinya sendiri. Terus yang kedua, pemaknaan terhadap ajaran agama. Pemaknaan terhadap ajaran agama ini maksudnya sejauh mana posisinya agama dalam hidupmu. Jadi bagi saya agama itu penting loh Pak. Mungkin ada, bagi saya agama itu hanya tempelan saja kok Pak, pelengkap saja. Oh bagi saya agama itu enggak. Ini penting, pemaknaanmu terhadap ajaran agama. Secara umum itu. Kemudian juga bisa pemaknaan per ajaran. Islam itu menurut saya Pak, intinya adalah
pengendalian diri. Nah, kalau saya Pak, Islam itu intinya kepasrahan. Wah, kalau saya Pak, Islam itu intinya kepatuhan. Monggo. Itu menentukan nanti kedewasaanmu beragama, pemaknaanmu terhadap agama. Yang pastinya setiap orang beda-beda. Saya yang banyak baca buku filsafat, mungkin dengan teman yang banyak mendalami tasawuf, atau teman yang lain yang mendalami fikih, itu cara memaknai agamanya beda-beda, sehingga jenis kematangannya juga beda-beda. Dan yang ketiga, pengaruh internal juga adalah kematangan emosi. Susah kita sampai puncak kematangan beragama kalau emosinya belum terkelola dengan baik. Tadi di depan saya menjelaskan ciri-ciri orang dewasa. Nah, itu sebenarnya berhubungan dengan kematangan emosi. Orang bisa beragama secara dewasa, secara matang, kalau individunya sendiri, dirinya sendiri sudah dewasa dan matang. Kalau dia masih kekanak-kanakan, masih dicengkram oleh nafsu, masih dikendalikan oleh ambisi dan kepentingan, ya agak susah untuk menjalani laku beragama yang dewasa. Jadi ada pengaruh internal. Jadi perhatikan 3 ini nanti berpengaruh. Jadi kapasitas daya serap kita terhadap agama, kemudian positioning pemaknaan kita terhadap ajaran agama, dan yang ketiga kematangan emosi kita. Kalau untuk yang faktor eksternal, nah ini saya tidak perlu menjelaskan, ya pasti saja kematangan beragama kita tergantung pada keluarga, lingkungan, masyarakat, yang dari mereka lah transfer dan masukan-masukan keagamaan masuk ke dalam diri kita. Diakui atau tidak, keberagamaan kita paling awal ditanamkan di rumah dan di lingkungan masyarakat sekeliling kita. Jadi cara beragamamu hari ini itu sebenarnya pengaruh lingkunganmu. Lingkungan paling kecil ya keluarga. Maka ini penting juga diperhatikan aspek eksternalnya. Makanya dulu waktu kita pernah melakukan kajian tentang seorang filosof dari Cina yang namanya Mengzi. Coba dicari di rekamannya waktu kita mengkaji Mengzi. Bagaimana susah payahnya ibunya untuk membentuk kepribadian seorang Mengzi. Jadi ibunya bahkan sampai pindah tempat 3 kali biar anaknya mendapat lingkungan yang baik. Jadi pertama-tama ibunya pindah ke daerah dekat pemakaman. Nah, karena lingkungannya pemakaman, Mengzi ini waktu kecil lihat upacara pemakaman, lihat orang nangis-nangis, lihat orang sedih, lihat orang putus asa. Nah, dia niru aktivitas-aktivitas yang ada di pemakaman. Wong anak kecil ya mudah niru. Akhirnya ibunya, wah ini kalau lama-lama di sini terus, ya mesti kepribadiannya kepribadian yang tidak sehat, ini kepribadian yang pesimis, kepribadian yang serba depresi, serba putus asa. Terus ibunya pindah lagi, kebetulan dapat rumah baru dekat pasar. Nah, di pasar itu kan tempatnya orang transaksi, nyari keuntungan, ambisi, jual beli, dan macam-macam. Nah, Mengzi ini ya karena rumahnya dekat pasar, dia banyak niru berperilaku, ya perilakunya orang-orang pasar. Mungkin omongannya, mungkin trik-triknya, dan lain sebagainya. Ibunya khawatir lagi, wah ini kalau lama-lama kayak gini,
Anakku mentalnya bisa rusak juga ini. Kemudian pindah lagi, dan yang ketiga pindahnya ke dekat sekolahan. Nah, dekat sekolahan ini diharapkan lingkungan sekolah yang aura dan isinya serba ilmu berpengaruh terhadap anaknya. Jadilah terus pindah ke dekat sekolahan itu untuk seterusnya. Itu pun yo mengsi karena mungkin karena masih anak-anak ya, seringkali sekolah itu dia bolos. Nah, ini lingkungan keluarga juga terus penting. Jadi satu ketika dia bolos pulang ke rumah, ibunya tanya, "Lu nak kok pulang? Sekolahnya kan harusnya sampai siang, kamu pagi-pagi kok pulang?" Ini ibunya ini sedang menenun kain. Wah, mungkin karena malas-malas cari alasan, dia bilang, "Wah, saya sangat rindu dengan ibu." Itu, saya tidak tahu ini alasan apa aslinya. Mungkin khawatir dimarahi. Ibunya Mengsi terus diam saja, terus ngambil pisau. Nah, setelah itu dia potong-potong benang yang ditenun itu tepat di depannya Mengsi. Kemudian ibunya bilang, "Nak, kita ini orang miskin. Itulah kenapa saya kerja keras dengan menenun. Nah, engkau bolos sekolah itu seperti saya motong benang tenun ini. Kalau engkau tidak serius sekolah, ya hidupmu akan seperti benang yang sudah terpotong-potong ini. Tidak ada gunanya." Nah, itu nasihatnya ibunya Mengsi. Nanti dia akan lahir jadi tokoh besar yang luar biasa dalam tradisi filsafat Cina. Nah, kematangan kita berarti beragama. Kalau dari cerita tadi kan kelihatan keluarganya penting, lingkungan sekitarnya penting. Berarti selain kita ngopeni internal kita, kita bareng-bareng harus juga ngopeni dunia di sekeliling kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau masyarakatnya rusak, berat sekali kita membentuk jiwa kepribadian, keagamaan yang baik dan matang.